Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video tentang perancangan infrastruktur jaringan yang menggunakan routing statis. Di sini saya menggunakan 4 router, 4 switch dan 4 PC. Kemudian saya akan menghubungkan masing-masing PC kepada masing-masing switch menggunakan kabel string. Sudah saya hubungkan, kemudian saya akan memasukkan IP address dan subnet mask kepada masing-masing PC. Kita akan ke PC 0. IP address dari PC 0 adalah 192.168.71, subnet max 255.255.255.192. Kita menggunakan 192 supaya kita menghasilkan /26. Kemudian kita masuk ke PC 1. Saya sudah memasukkan IP address dan subnet max di PC 1. Kemudian kita ke PC 2. Saya juga sudah memasukkan IP address dan subnet mask ke dalam PC 2. Kemudian PC 3, saya juga sudah memasukkan IP address dan subnet mask ke dalam PC 3. Setelah saya sudah memasukkan IP address dan subnet mask kepada masing-masing PC, saya akan melakukan penghubungan dari switch ke router. Saya melakukan penghubungannya menggunakan kabel string. Sudah saya hubungkan. Kemudian saya akan menghubungkan lagi masing-masing router dengan menggunakan kabel crossover. Dalam penghubungan kabel crossover ini kepada masing-masing router dengan menggunakan kabel crossover, saya menggunakan fast Ethernet yang sama, yaitu fast Ethernet 0/0. Kenapa kita menggunakan fast Ethernet yang sama untuk penghubungan setiap router? Supaya penghubungan setiap router ini berhubung dengan baik dan tidak salah. Setelah sudah saya hubungkan, saya memasukkan IP address dan subnet mask ke dalam masing-masing router. Pertama kita akan ke router 0. Kita tadi menghubungkan masing-masing router menggunakan fast Ethernet 0/0. Jangan lupa untuk kita on-kan port statusnya. Kemudian kita akan memasukkan IP address dan subnet mask dari router 0 fast Ethernet 0/0, yaitu 192.168.762, subnet mask 255.255.255.192. Kemudian kita ke router 1 fast Ethernet 0/0. Saya juga sudah memasukkan IP address dan subnet mask-nya dan juga sudah saya on-kan. Kemudian ke router 2 fast Ethernet 0/0. Jadi saya juga sudah memasukkan IP address dan subnet mask-nya dan juga sudah saya on-kan. Kemudian ke router 3 fast Ethernet 0/0 juga sudah saya masukkan IP address dan subnet mask-nya, kemudian juga sudah saya on-kan. Setelah saya memasukkan IP address dan subnet mask kepada masing-masing router, saya akan menghubungkan masing-masing router. Pertama kita akan menghubungkan router 1 dengan router 0, menghubungkan router 0 dengan router 1. Saya tadi sudah menghubungkan antara router 0 dengan router 1 dengan menggunakan fast Ethernet 0/1, yaitu dengan IP address-nya 10.10.10.1 dan subnet mask 255.255.255.252. 252 ini supaya kita menghasilkan /30. Saya juga sudah meng-on-kan port statusnya. Kemudian kita akan ke router 1. Tadi kita menghubungkannya menggunakan fast Ethernet 0/1. Kemudian IP address-nya 10.10.10.2 dan subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian kita akan menghubungkan antara router 1 dengan router 2 dengan menggunakan fast Ethernet 1/0 dengan IP dan subnet mask yang sudah saya buat ini, yaitu 20.20.21 dan subnet mask-nya ini. Setelah selesai dari router 1, kita ke router 2. Tadi kita menghubungkannya menggunakan fast Ethernet 1/0. Saya sudah memasukkan IP address dan subnet mask-nya
juga saya sudah meng-on-kan port statusnya. Kemudian kita akan menghubungkan router 2 ke router 3 menggunakan fast Ethernet 0/1. IP address dan subnet max-nya juga sudah saya masukkan, serta saya sudah meng-on-kan port statusnya. Kemudian kita ke router 3. Tadi di router 3 kita menghubungkannya ke router 2 dengan menggunakan fast Ethernet 0/1. Saya sudah memasukkan IP address dan subnet max-nya, juga sudah saya on-kan port statusnya. Setelah selesai kita menghubungkan masing-masing router, kita akan memasukkan routing statik masing-masing router. Pertama kita ke router 0. Statik. Kemudian kita besarkan dengan contoh seperti ini. Misalkan kita akan memasukkan ini 192.168.7.64 dan subnet max-nya 255.255.192 untuk menghasilkan slash 26, dan next hop-nya kita buat 10.10.10.2. Next hop-nya ini kita tentukan karena kita akan menghubungkan masing-masing router. Kemudian kita add dan akan muncul seperti ini. Akan muncul di bawah seperti ini setelah kita add. Kemudian kedua juga sama seperti ini, cuman kita mengganti belakangnya ini networknya 128, subnetnya 192, dan next hop-nya juga sama seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga kita buat seperti ini, .192, keempat kita buat 20, 20, 20, 0. Ini contohnya seperti ini. Contoh yang ini kita buat 20, 20, 20.0 dan subnet max-nya kita buat 252 supaya kita menghasilkan slash 30, dan kita add dan di bawah akan muncul seperti ini. Kemudian yang terakhir juga seperti ini, cuman networknya 30, 30, 30, 0 dan subnet max seperti ini. Next hop juga sama. Kemudian kita ke router 1 statik. Seperti tadi saya contohkan, dan hasilnya akan seperti ini ketika sudah kita add di router 1. Kemudian kita ke router 2 statik juga seperti ini setelah kita add-kan. Kemudian kita ke router 3 statik. Seperti ini hasilnya nanti setelah kita add-kan. Oke, kita sudah selesai melakukan routing statik. Kita kemudian akan membuat ping kepada masing-masing PC. Pertama, kita akan membuat ping dengan menggunakan add simple PDU kepada masing-masing PC. Pertama kita buat ke PC 0, PC 0, ya, successful. Kemudian kita kita ke PC 1, menghubungkan ke PC 1, sukses juga. Kemudian PC 2 ke PC 2, sukses juga. Kemudian PC 3 dengan PC 3, sukses juga. Jadi kesimpulannya kita sudah berhasil dalam membuat perancangan infrastruktur jaringan komputer menggunakan routing statik. Kita sudah berhasil di sini. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih.